Selamat datang di podcast Pusat Studi Gender Universitas Jember. Tempat kita bakalan bahas tentang isu-isu penting seputar ketidakadilan, diskriminasi, opresi, dan masalah-masalah kemanusiaan lain dalam perspektif feminis. Nah, di sini bersama saya Dia yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Di sini kita bakalan bahas terkait topik yang penting dan relevan utamanya di kalangan remaja-remaja kita nih, yaitu tentang perlindungan perempuan. Nah, hari ini saya tidak sendiri, bersama kita telah hadir narasumber kita yang hebat dan luar biasa, yakni Ibu Solihati Novitasari dari DP3AKB. Buat teman-teman mungkin yang belum mengenal atau tahu lebih dalam mengenai DP3AKB, jadi DP3AKB ini merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Nah, Ibu Solihati sendiri merupakan seorang profesional dan dengan pengalaman panjang dalam bidang perlindungan perempuan. Nah, beliau juga terlibat langsung nih dalam berbagai program dan kebijakan, termasuk penanganan kasus terhadap kekerasan di perempuan dan anak, utamanya di wilayah Jember ini. Nah, mungkin bisa langsung aja Mbak Sol. Iya. Selamat siang Ibu Solihati. Selamat siang Mbak Dia. Baik, mungkin biar lebih akrab nih, ada panggilan yang lebih akrab enggak nih? Panggil aja Mbak Sol. Oke, mungkin sobat-sobat pendengar di sini bisa akrabnya manggil Mbak Sol ya. Baik Mbak Sol, kita kan sekarang dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan nih. Kira-kira saya sedikit penasaran nih terkait mengapa sih perlu adanya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan? Mungkin Mbak Sol bisa sharing-sharing nih sama kita yang ada di sini, utamanya sobat-sobat pendengar. Iya, oke. Terima kasih Mbak Dia atas waktunya. Mungkin saya akan menyampaikan dulu apa sih DP3AKB gitu ya. DP3AKB itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan KB, di mana di situ di dinas itu ada 4 bidang. Ada pengendalian kependudukan, ada KBKS, lalu ada perlindungan anak, perlindungan perempuan, dan salah satunya yaitu adalah UPTD PPA, di mana UPTD PPA ini memang fokus pada penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dan TPPO begitu. Nah, tadi pertanyaan Mbak Dia menarik, kenapa nih perempuan, kenapa kok nggak laki-laki juga dilindungi gitu. Betul. Ya? Kalau kita melihat bukan kita tidak melindungi laki-laki begitu ya, tetapi memang secara data menunjukkan terutama di Kabupaten Jember di tahun 2023 untuk perempuan di atas 18 tahun itu ada sekitar 128 kasus. Sedangkan di 2024 sampai bulan Oktober itu sudah 138. Meningkatnya sudah 10 kasus begitu ya. Nah, ini belum sampai di Desember 2024. Itu data di 2024 sampai dengan bulan Oktober. Nah, untuk anak sendiri 18 ke bawah gitu ya, 18 ke bawah itu baik perempuan dan laki-laki itu di tahun 2023 itu 220 kasus, dan di 2024 itu ada 182 kasus, di mana dengan kasus tersebut untuk korban anak yang laki-laki itu jauh lebih sedikit daripada anak perempuan begitu. Itu kenapa perempuan begitu ya. Jadi sobat pendengar, menurut Mbak Sol di sini, kenapa sih kita perlu menanamkan pentingnya perlindungan terhadap perempuan? Ya karena berdasarkan data bahwa yang mengalami kekerasan lebih banyak adalah perempuan, begitu Mbak Sol? Tapi tidak menutup kemungkinan kita ngomong data gitu ya. Itu data yang kami himpun gitu ya. Yang laporan datang ke kami gitu ya. Tetapi untuk kasus-kasus laki-laki juga banyak. Nah, kenapa ini juga tidak terdata? Apakah mereka malu? Apakah mereka takut dikatakan bahwa oh laki-laki kenapa tidak mau melawan? Kenapa kalau perempuan wajar lah jadi korban, mungkin kenapa kok laki-laki jadi korban kok diam aja begitu ya? Atau kenapa kok nggak melawan? Atau kenapa kok takut? Kenapa kok sampai menjadi korban padahal dia laki-laki? Nah, itu stigma-stigma seperti itu yang membuat seorang laki-laki itu mungkin malu untuk menyampaikan bahwa dia pernah menjadi korban.
Berarti sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki itu bisa menjadi korban dari kekerasan ya Mbak Sol? Iya, betul. Jadi teman-teman maupun perempuan atau laki-laki jangan takut untuk speak up ya Mbak Sol terkait apa yang dialami dalam diri mereka masing-masing. Nah, oke Mbak Sol, baik. Selanjutnya mungkin ini saya pengen tanya nih mengenai kira-kira apa aja sih jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan di wilayah Jember yang paling sering terjadi? Kalau jenis kekerasan itu seksual yang paling banyak. Kekerasan seksual. Itu Kalau kita ngomong kekerasan itu kan ada kekerasan seksual, fisik, psikis begitu ya, penelantaran, lalu aborsi gitu ya, dan TPPO. Itu kalau kita ngomong jenis kasus itu sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang TPKS gitu ya, ada 9 jenis di sana disampaikan. Ada pemaksaan kekerasan seksual, lalu ada sterilisasi, ada aborsi, ada perkawinan anak begitu ya. Itu jenis-jenis, dan kalau di kami itu ada yang pertama fisik, psikis, seksual, penelantaran, lalu TPPO begitu ya, TPPO, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini biasanya pencurian, lalu ya pencurian aja yang kalau yang anak yang berkonflik dengan hukum yang pernah saya tangani begitu. Nah, dari contoh-contoh kasus yang telah disebutkan Mbak Sol tadi, kira-kira nih siapa sih yang dominan melakukan atau sebagai pelaku? Ya, kalau saya mohon maaf saya tambahkan tadi ya, ketika kita ngomong kekerasan seksual itu ada yang kita jenisnya itu KBGO ya, online gitu ya, ada yang video call seks gitu ya, atau dia penyebar luasan video tanpa persetujuan gitu, itu juga banyak begitu. Itu kita masukkan jadi satu kekerasan seksual begitu. Itu lalu ketika kita ngomong tadi apa yang disampaikan Mbak Dia, apakah anak yang ini ya, yang apa tadi? Pelakunya Mbak Sol. Iya, pelakunya lebih dominan siapa? Lebih dominan laki-laki memang. Mungkin ini Mbak Sol bisa disebutkan kira-kira masyarakat kah atau lingkungan terdekatnya kah? Itu kebanyakan lingkungan terdekat. Dan ketika ngomong jenis kelamin ya, itu memang laki-laki gitu. Tapi kalau kita ngomong apakah itu orang jauh atau orang yang tidak dikenal, enggak, itu orang terdekat. Entah itu kakak sepupunya, entah itu ayah tirinya, entah itu ayah kandung, entah itu guru, entah itu ustadz, entah itu apa menyebutnya kiai atau apalah ya yang biasanya kita nyebutnya guru aja ya, mungkin ya guru gitu ya. Lalu kalau di desa, kalau di dia punya pesantren tuh biasanya menyebutnya kiai atau ustadz begitu. Lalu siapa lagi yang ini adalah orang yang mereka kenal dekat, teman atau pacarnya dia gitu ya. Oh, kenapa kok pacar itu kan dikatakan dia melakukan pemerkosaan begitu. Ini anak begitu ya. Anak itu tidak boleh nih, meskipun dia suka sama suka begitu ya. Itu nggak bisa dikatakan oh dia setuju gitu, nggak bisa gitu. Itu Mbak Dia. Kalau kita ngomong jenis kelamin siapa yang kalau pelaku gitu ya, ya laki-laki gitu. Ternyata banyak juga yang Mbak Sol, bahkan dari yang harus kita waspadai ini orang-orang sekitar kita bahkan ya Mbak Sol. Iya. Orang terdekat bisa ayah Kandung, bisa saudara bahkan ya Mbak Sol. Iya. Namun maaf saya tambahkan lagi, untuk kasus anak laki-laki itu juga pelakunya laki-laki gitu. Tidak menutup kemungkinan ya Mbak Sol. Iya, tetangga ya, dengan modusnya banyak ya, dengan iming-iming. Kalau anak-anak itu mungkin iming-imingnya kayak kue atau dia akan diberikan pinjam PS atau apa, itu iming-imingnya gitu kalau anak-anak laki-laki gitu. Sehingga kalau kita ngomong modusnya itu kalau yang pernah saya tangani
entah itu dia diiming-imingi HP, entah itu dia diiming-imingi akan dikasih imbalan seperti itu. Namanya anak-anak pasti ini ya Mbak Sol, kalau diiming-imingi kan belum terlalu paham ya mengenai hal seperti itu. Jadi mungkin langsung, oh aku dikasih permen nih, orang ini baik, langsung mengklaim, menglabeling bahwa orang ini baik, padahal belum tentu baik ya Mbak Sol. Iya, karena kalau menurut saya begini, kadang orang tua juga ya, kita sebagai orang dewasa, saya sebagai orang dewasa juga harus peka ketika anak-anak itu sudah merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang dewasa lain. Contoh misalkan yang pernah saya tangani, orang tua itu menyampaikan bahwa si anak ini sudah ngomong, saya nggak suka sama kakek itu, begitu ya. Saya tidak suka dengan kakek itu. Tapi jawaban orang tua itu nggak boleh gitu sama orang tua. Itu namanya kalau bahasa di Jember itu ngelama, gitu ya. Nggak boleh, kayak itu nggak sopan, begitu ya. Itu jadi hal-hal seperti itu sudah harusnya sebagai orang tua nih, kenapa nih anak saya nggak nyaman, apa yang membuat anak saya nggak nyaman, itu juga harusnya sudah warning gitu ya, sudah warning, sudah hati-hati. Oh, bisa digali, bukan malah menyalahkan si anak ini, dimana nanti si anak ini ketika aku nanti ngomong sama orang tuaku, aku pasti nggak akan dipercaya nih, aku pasti nggak boleh gitu sama orang tua, harus sopan santun, harus begini. Nah itu yang orang tua kan tidak tahu. Ada kasus yang pernah saya tangani, pelakunya itu kakek-kakek begitu ya, ahli ibadah gitu ya. Aduh. Iya. Jamaah terus ya. Ibunya tidak sampai di situ. Ketika ibu pernah nggak, ketika saya melakukan asesmen awal, karena memang saya bukan psikolog begitu ya, bukan psikolog, tetapi saya juga punya teknik bagaimana kita mengasesmen di awal gitu ya. Mungkin kalau lanjutan memang menjadi tugasnya psikolog begitu ya. Nah itu saya tanyakan, Bu, apakah sebelum kejadian ini Ibu pernah nggak diceritai tentang perlakuan si A kepada putrinya Ibu, misalkan saya tanyakan begitu. Oh ya Mbak, pernah, karena ini kakek itu begini. Lalu apa tanggapan Ibu ini? Saya cuma nggak boleh gitu sama orang tua, nggak sopan gitu. Padahal itu anak-anak kecil itu sudah merasakan dia tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Dan orang dewasa itu menganggapnya itu, oh itu nggak sopan gitu ya. Padahal dari situ kita harusnya sudah menggali kenapa. Harus sudah paham ya Mbak Sol. Iya, harus sudah peka gitu ya, harus peka. Oh kenapa kok enggak ini kenapa? Enggak nyamannya kenapa? Itu bisa digali. Kalau kita sudah mengultimatum kayak Nggak sopan. Dia nggak akan dia akan Takut untuk speak up ya Untuk Bos. ngomong lebih banyak lagi tentang kejadian yang dialami, dia nggak akan berani. Karena pasti si korban ini menganggapnya, siapa lagi yang bisa aku percaya untuk aku ceritakan, seperti itu Mbak Sol. Betul. Padahal kalau anak-anak itu ini kan pada orang tua ya gitu. Kalau orang tua, makanya ketika itu kami juga melakukan edukasi case pro kepada orang tua, bahwasanya ketika anak sudah merasakan tidak nyaman itu disampaikan. Itu juga misalkan tentang case pro itu juga perlu disampaikan bagaimana menjaga alat reproduksinya, organ reproduksinya itu bagaimana. Itu sejak kecil tentunya dengan sesuai dengan usia begitu ya, usia. Baik Mbak Sol, ngomong-ngomong tentang kekerasan nih, kira-kira bagaimana sih dampak terhadap perempuan dan keluarganya setelah si perempuan atau anak ini menjadi korban dari kekerasan itu? Iya, kalau kita ngomong dampaknya luar biasa ya. Dan kalau kita ngomong apa yang didapatkan oleh korban, kan begitu. Ketika kita ngomong dampak itu sangat jelas. Secara trauma, dia akan sepanjang hidupnya dia akan teringat dengan kejadian itu. Saya yakin dia tidak akan lupa dengan apa yang dia alami, meskipun sedikit demi sedikit memang hilang gitu ya, tapi tidak lupa gitu. Itu kalau kita ngomong trauma. Dan yang kedua, misalkan dia susah tidur, nangis terus menerus, atau dia sampai tidak makan gitu ya, atau dia juga tidak mau sekolah gitu kan, karena pelakunya mungkin teman sekolahnya, mungkin seperti itu. Dan mungkin juga ketika saya beberapa
kasus itu memang kita harus perlu yang namanya psikolog gitu ya, perlu psikolog. Maka DP3AKB bersama HIMSI dan Garwita itu kita melakukan yang namanya pemeriksaan lanjutan, sehingga kalau ngomong trauma akan hilang enggak, tetapi bagaimana meminimalisir begitu ya, meminimalisir supaya trauma ini tidak terlalu parah gitu ya, tidak terlalu mengganggu aktivitasnya begitu. Itu sih Mbak Dia. Dan kalau kita ngomong selain dampak gitu ya, banyak hal yang kalau kita ketika kita ngomong dampak itu sampai dia trauma dengan laki-laki. Bahkan tidak mau bertemu dengan keluarganya pun ya Mbak Sol? Iya, ada yang dia tidak mau bertemu dengan keluarganya, ada yang ketika dia ketemu dengan laki-laki yang mungkin wajahnya tidak sama gitu ya, tapi postur tubuhnya sama, dia sudah waspada gitu ya, seperti itu gitu. Dia sudah apa ya, ada ketakutan dalam dirinya. Iya, jadi kalau ketemu saya mending tidak ketemu lagi, saya tidak ini gitu. Bener-bener jadi dampak yang diterima luar biasa banget ya Mbak Sol? Dampaknya luar biasa. Jadi ya kalau kita ngomong, mungkin ya kalau kita kekerasan fisik mungkin luka lebam atau luka sayatan, mungkin itu akan bisa sembuh, hilang, memudar pelan-pelan, dan sakitnya sudah hilang. Tetapi kalau kita ngomong kekerasan seksual itu dampaknya luar biasa. Itu ada yang sampai tidak mau sekolah gitu. Kalau kita apalagi kalau kasus dia sudah nggak mau sekolah nih, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang kita tawarkan adalah kesetaraan dalam pendidikan, apa kejar paket misalkan. Itu yang kita tawarkan. Karena kenapa? Kalau anak ini sudah putus sekolah, dia sudah tidak pengetahuannya tidak didapatkan. Mungkin kalau kita mau pengetahuan kan nggak harus di sekolah, iya memang. Tetapi lingkungan kita saat ini ya memang di sekolah gitu ya. Iya betul. Lingkungan kita tidak lagi baik-baik saja nih gitu ya. Kalau memang lingkungannya bagus, memberikan manfaat yang banyak mungkin. Tapi kalau kita di desanya mungkin teman-temannya biasanya kalau nggak sekolah ya dinikahkan begitu ya. Masih banyak kasus ya Mbak Sol tentang angka pernikahan usia anak ya. Iya, kalau kita ngomong angka perkawinan anak itu juga cukup tinggi. Jember cukup tinggi. Di 2023 Jember nomor 1. Di 2024 kita sudah menurun 4. Di Jawa Timur Mbak Sol. Di Jawa Timur di peringkat keempat. Namun yang perlu kita garis bawahi, apakah betul-betul turun ataukah berdampak pada nikah siri begitu ya. Mungkin orang-orang ngakalinya dengan nikah siri itu ya Mbak Sol. Iya itu yang kita harus dapatkan tuh, data tentang perkawinan siri gitu. Dan kalau kita ngomong data perkawinan siri DP3AKB ketika ada Catin dispensasi kawin gitu ya, mengajukan rekomendasi, itu kita tanya, kita tanya. Jadi dari 180 sekian itu yang nikah siri itu kurang lebih 80-an. Banyak banget ya Mbak Sol. Ya, sekitar 50% mungkin ya Mbak Diah ya. Banyak sekali Mbak Sol. Mungkin itu salah satu cara untuk mengelabui bahwa angka pernikahan usia anak itu udah menurun gitu ya. Padahal jelas-jelas masih banyak lah. Masih banyak kalau kita ngomong dispensasi kawin itu cukup tinggi. Dan mohon maaf ini saya tambahkan juga, kasus di masyarakat kita, kasus kekerasan seksual, ketika korbannya hamil itu malah keluarga si perempuan ini tidak melaporkan, tetapi minta tanggung jawab untuk dinikahi. Bisa dibayangkan korban dikawinkan dengan pelaku. Apa nggak sengsara banget itu Mbak Sol? Dan itu tidak menutup kemungkinan dinikahkan. Itu hanya memutus supaya dia tidak dihukum saja. Bisa jadi seperti itu. Mungkin 2 bulan setelah dia menikah ditinggal, jadi korban lagi lah dia.
korban KDRT, korban psikisnya kan gitu. Nah, itu yang tidak difikirkan. Karena yang difikirkan oleh orang tua itu adalah bagaimana nama baiknya, begitu ya. Takutnya keluarga malu gitu Keluarga ya. malu. Padahal nanti meskipun dia dinikahkan, stigma masyarakat, pelabelan dari masyarakat itu tetap masih ada. Oh, anaknya si A itu menikah, dia usia kandungan sekian loh. Itu masih ada stigma seperti itu. Itu padahal tidak memutus stigma yang ada. Dan itu tidak juga memberikan perlindungan bagi si korban ini. Justru bisa saja menimbulkan masalah baru ya Mbak Sol. Masalah baru, penambahan masalah. Penambahan masalah. Nanti bisa kalau misalnya udah dinikahkan justru bisa KDRT, terus gak menafkahi ya Mbak Sol. Salah satunya itu sudah. Ya. Jadi lebih baik mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri atau melakukan penyuluhan ya Mbak Sol terkait pentingnya menekan pernikahan usia anak ya Mbak Sol. Iya. Oke Mbak Sol, mungkin kita bisa break terlebih dahulu ya. Oke pemirsa, di segmen berikutnya kita bakalan membicarakan tentang kasus-kasus kekerasan yang ada di Jember. Tapi tunggu sebentar, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Halo sobat, kembali lagi bersama saya Dia dan narasumber kita yang luar biasa yakni Mbak Sol. Oke, tentunya kita bakalan melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Baik Mbak Sol, tadi kan kita udah berbicara nih, berdiskusi lebih lanjut mengenai kekerasan-kekerasan yang ada di Jember. Mungkin bisa diceritakan ya, Mbak Sol kan sebagai perwakilan dari DP3AKB, mungkin bisa ceritakan bagaimana kasus-kasus tersebut atau cara penanganan dari DP3AKB? Ya, kalau kita cara penanganan yang pertama tentunya ada pengaduan, di mana pengaduan ini mereka bisa datang langsung atau bisa mereka menghubungi call center kami atau bisa mereka menghubungi OTS. Kami ada aplikasi yang namanya OTS, One Touch Service, bisa di-download di Play Store gitu ya, bisa dilaporkan di sana dan korban tidak perlu datang ke kami gitu ya, jadi kami yang akan datang ke korban gitu, sehingga memudahkan masyarakat Jember untuk melaporkan apabila terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Selain itu juga kita ada IG, silahkan untuk menggunakan DM gitu ya untuk melaporkan, untuk pengaduan. Dan yang terakhir itu ada Sapa 1129. Di mana Sapa 129 itu miliknya Kemen PPA. Kemarin saya sempat ini kan ada senamnya, jinglenya ya Mbak Sol. Saya sempat menampilkan nih waktu acara forum anak, jadi jinglenya itu wajib kita hafalin tuh. Iya, nah itu memang bagaimana kalau kita ngomong kenapa ada jingle begitu ya? Betul. Supaya dengan lagu itu anak-anak itu bisa cepet hafal. Bisa gitu ya. langsung mengingat ya, Mengingat, karena ada betul. nada-nadanya nih kok seru, kok asik gitu. Iya, jadi Kementerian PPA ini sudah membuat aduan gitu ya, bisa dengan 129 dimanapun masyarakat Indonesia gitu ya, tidak hanya di Jember, itu bisa menggunakan Sapa 129, di mana 129 ini nanti akan merujuk kasus ke masing-masing kabupaten atau kota. Kenapa dirujuk di kabupaten atau kota? Karena di kabupaten atau kota itu sudah terbentuk yang namanya UPTD PPA ataupun P2TP2A. Itu nanti bagaimana perkembangan kasusnya itu akan dipantau langsung oleh Kemen PPA. Itu Keren banget ini. Iya. Ternyata banyak banget layanan-layanan yang bisa diakses untuk memudahkan si korban atau masyarakat untuk melakukan pengaduan ya Mbak Sol. Iya, tanpa harus orang lain tahu. Misalkan menggunakan OTS. Di OTS itu silahkan sebutkan nama, identitasnya di mana, lalu nomor telepon begitu ya, nomor telepon kami akan menghubungi. Nah, setelah kami mendapatkan pengaduan, itu kita melakukan identifikasi. Di mana identifikasi itu apakah mereka setuju dengan layanan yang nantinya kami akan berikan. Baru kita melakukan asesmen, di mana asesmen itu
ada 6 tools yang biasa kita gunakan, wawancara atau pakai body map, dimana kalau body map itu biasanya saya gunakan kalau korbannya itu adalah anak. Karena kalau kasus anak itu tidak bisa dikatakan kamu diapain, itu dia nggak akan paham gitu ya. Misalkan dengan bahasa-bahasa siapa yang nakal sama adik gitu kan. Berarti ada trik khususnya ya Mbak Sol? Khusus, atau kita kasih gambar tadi, body map itu tadi, mana nih anggota tubuhmu yang nggak kamu sukai nih gitu ya. Itu kami lakukan gitu. Bagaimana aktivitas korban di rumah ini bagaimana. Jadi kita tulis activity daily-nya gitu ya, aktivitas kesehariannya itu kita tulis. Oh ternyata begini ya, oh ternyata bapak tirinya ketika melakukan ketika ibunya sedang bekerja, itu dari situ kita bisa ketahui gitu. Nah atau perpindahan dari jarak antara rumah, sekolah dan tempat-tempat yang biasanya dia singgahi. Itu yang kita lakukan, tools yang kita lakukan ketika kita melakukan asesmen. Lagi-lagi di kami itu kan tidak ada psikolog gitu ya, tidak ada psikolog, maka kami bekerja sama dengan Garnita dan HIMSI gitu. Kalau dengan kekerasan seksual itu biasanya kita dengan Garnita. Nah, ketika kita sudah melakukan, kalau tadi yang Mbak gimana kalau misalkan itu sudah di OTS, kami akan datang ke rumahnya. Biasanya mereka itu kita janjian dulu nih, apakah saya perlu datang ke rumah, apakah merasa nyaman ketika didatangi di rumah, atau perlu kita janjian di tempat lain, atau korban yang akan datang ke kantor kami, itu kami tawarkan. Sehingga kami betul-betul memastikan korban ini nyaman gitu ya, memastikan korban ini nyaman untuk menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Nah setelah kita melakukan asesmen tadi, maka pendamping akan melakukan yang namanya layanan intervensi, rencana intervensi, di mana kita akan ini butuh nih bantuan nih kewirausahaan. Nih misalkan kasus-kasus KDRT. Kenapa kasus-kasus KDRT butuh yang namanya pemberdayaan gitu ya? Karena mungkin secara ekonomi dia tergantung pada suaminya, suami gitu kan. Nah itu kita catat di rencana intervensi. Siapa lagi nih yang mau kita buat rujukan? Oh dia perlu nih layanan kesehatan, oh dia perlu nih ke psikolog, oh dia perlu nih perlu adanya bantuan hukum. Itu kita kita catat di dalam rencana intervensi. Setelah itu baru yang namanya pelaksanaan rencana intervensi itu, baru ada yang namanya monitoring dan evaluasi, ada rehabilitasi dan sampai pada terminasi begitu. Nah tentunya di mana kegiatan itu tadi yang saya sebutkan tidak melanggar atau tidak menyalahi SOP yang sudah ada gitu. Misalkan orang datang langsung, SOP-nya bagaimana, ininya bagaimana, itu yang harus kita patuhi begitu. Setiap pelayanan kami ada SOP-nya. Jadi begitu teman-teman, jangan takut untuk melakukan pengaduan karena udah terjamin langsung nih ada SOP-nya. Iya, jadi apalagi kerahasiaan korban itu menjadi kode etik kami. Begitu sobat pendengar. Nah, baik Mbak Sol, saya penasaran nih terkait kira-kira selama Mbak Sol menangani kasus atau selama DP3AKB menangani kasus, kira-kira ada kesulitan nggak ya dalam penanganan kasus tersebut? Kalau kesulitan di ini ya mungkin ya pemenuhan hak korbannya begitu ya. Pemenuhan hak korban mungkin kalau dari kami, dari pemerintah kabupaten, itu yang bisa kita berikan seperti hak kesehatan, layanan visum gratis, layanan bantuan hukum gratis, layanan psikolog gratis begitu ya. Lalu misalkan korban itu tidak ada kendaraan untuk ketika datang ke kepolisian atau datang ke pengadilan, itu kami jemput dengan molin gitu ya. Lalu itu menurut saya yang bisa kita berikan, namun yang belum kita sentuh begitu ya, tentang restitusi ya. Ketika kita mau restitusi itu kan haknya korban gitu ya. Betul. Haknya korban, di mana
eh, ketika ketika kasus itu di kepolisian itu seharusnya sudah disampaikan kerugian-kerugian apa saja dialami gitu ya, itu yang harusnya ini, dan mereka mendapatkan kompensasinya itu gitu. Dan selama ini itu belum terwujudkan. Contoh misalkan kita ketika persidangan mereka misalkan bawa sepeda sendiri dari yang ujung misalnya Puger datang ke Jember ke pengadilan, berapa biaya yang mereka keluarkan misalkan, dan rata-rata korban itu secara ekonomi kurang mampu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan dipanggil kepolisian dari pagi sampai sore, misalkan dia meninggalkan pekerjaan, berapa duit yang sudah hilang, dimana ketika kalau di orang kurang mampu itu kan di hari ini, penghasilan hari ini ya untuk hari ini, kan begitu ya. Itu yang tidak dipikirkan oleh kita gitu. Nah, padahal di dalam undang-undang, apalagi di undang-undang TPKS itu sudah ada nih namanya restitusi gitu ya, dimana itu hak korban gitu ya. Misalkan datang ke ini itu juga harus dihitung gitu. Nah, ini pembuktiannya nih yang harus kita sama-sama kawal nih. Yang agak susah ya Mbak Sol. Iya, agak susah. Contoh misalkan beli bensin eceran. Iya. Ada struknya enggak? Enggak ada. Iya. Misalkan dia mengalami terkilir misalkan di bagian kaki atau di lengan. Ada ini mungkin ya. Biasanya kan nggak ke dokter kalau di orang desa itu ke tukang urut, tukang pijat atau kalau di ini kan sakal putung gitu. Iya, sakal putung. Iya. Misalnya kayak habis jatuh kecelakaan, iya, terus terkilir langsung. Penganiayaan anak itu kan ada juga ya. Itu kan, nah mereka kan nggak ada nih, nah yang nota akuntansi, iya, kan nggak ada. Nah itu yang memang agak sulit untuk dibuktikannya ya Mbak Sol. Itu kendala-kendalanya, dan alhamdulillah lembaga masyarakat, lalu perguruan tinggi terutama PSG gitu ya, itu luar biasa membantu DP3AKB. Banyak hal yang sudah dibantu oleh PSG ya, kasus-kasus itu yang sangat sulit kapan hari dan tidak usah saya ceritakan gitu ya, dan itu PSG luar biasa. Tanpa ini butuh tenaga ahli nih, butuh apa, itu kita betul-betul dibantu gitu ya. Maka yang namanya kerja kolaborasi itu menurut saya itu sangat penting, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak itu menurut saya bukan hanya menjadi tugasnya DP3AKB saja, dan selain PSG juga kita dibantu oleh mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu bantu mahasiswa Fakultas Hukum, itu kita dibantu betul gitu ya. Bagaimana pengkawalan mengadvokasi kasus ini itu luar biasa. Mereka menulis, mereka turun jalan gitu. Intinya menjadi tanggung jawab atau tugas kita bersama ya Mbak Sol. Betul. Iya. Baik Mbak Sol, setelah kita berbicara tentang kesulitan-kesulitan, mungkin selanjutnya nih menurut Mbak Sol, mungkin setelah menangani kasus-kasus, ada nggak ya kira-kira kasus yang paling membekas menurut Mbak Sol? Yang paling membekas ada sih kemarin itu yang kasus ini ya. Membekasnya begini sih. Kita kan tahu si anak-anaknya ini sudah mengalami kekerasan seksual, tetapi orang tuanya ini enggak, anak saya ini kan enggak mengalami kekerasan seksual, dia tuh oleh kiainya hanya disayang aja. Itu jadi menurut saya tuh, jadi pemahaman tentang kekerasan seksual ini masih penting disuarakan. Apa saja yang menjadi indikator bahwa ini kekerasan seksual itu harus disampaikan, bukan hanya persoalan hubungan seksual adanya penetrasi, bukan begitu ya. Banyak hal kan ketika kita ngomong undang-undang TPKS tidak lagi menggunakan alat kelamin, banyak hal yang digunakan. Bahkan ada yang catcalling aja udah bisa dipidana kan? Bisa, catcalling bisa, lalu yang
apa namanya itu, selain catcalling itu apa sih? Oh, video Video. ya, misalkan video atau mengirimkan stiker yang itu bernuansa seksual itu sudah bisa. Jadi bukan hanya berbicara tentang kelamin saja ya Mbak Sol? Iya betul. Nah itu yang menurut saya itu paling membekas ya, dari karena saya di DP3AKB ini bergabung di DP3AKB ini kan 2010 sampai 2023 saya di pendampingan. Itu menurut saya itu yang menguras emosi gitu ya, dimana biasanya kan orang tua mensupport, oh ya mbak ini anak saya begini nih gimana seharusnya, oh enggak kalau yang ini gitu ya mbak, anak saya enggak loh, enggak apa-apa, anak saya cuma disayang gitu. Itu kan menurut saya itu kan kalau kita ngomong ajaran agama Islam udah, kalau dia agama Islam ya saya enggak pinter agama juga gitu ya, tapi kalau kita ngomong jangan kamu dekati zina, itu jangan didekati, kalau disayang apalagi gitu Iya ya. makanya Itu bukan hanya dekat, sudah nempel gitu ya. nggak kebayang nggak sih Mbak Sol gimana keadaan anaknya? Iya, nah ini apa ya, brainwash yang menurut saya juga sudah dilakukan oleh pelaku gitu, bahwasanya biasanya pelaku itu memang begitu, saya tuh sudah nganggep kamu itu kayak anak saya sendiri, saya menyayangi kamu kayak anak sendiri. Itu harus hati-hati. Jadi kita harus sebagai orang dewasa, kita harus memberikan pemahaman kepada anak kita nih, bahwa ketika orang lain menyampaikan seperti itu, misalkan dosen atau kiai, atau kamu tuh sudah saya anggap anak sendiri atau apa, bukan seperti itu. Misalkan dia mohon maaf disayang atau dipeluk misalkan ya, itu kalau menurut saya itu kan sudah termasuk Mbak Sol. termasuk, dan itu melampaui batas gitu ya. Kalau kita dengan ada kan kadang yang misalkan guru, misalkan kamu sudah saya anggap anak sendiri, dipegang pipinya, itu sudah melewati batas. Itu bukan itu hanya menjadi apa namanya, modus gitu Iya, ya. modus dari pelaku untuk mendekati si Mendekati, korban. iya. Apalagi kalau si korban ini mengagumi pelakunya. Nah, itu yang menurut saya Itu susah Mbak Sol. iya, betul. Iya. Itu jadi orang dewasa memang harus memberikan pemahaman bahwasanya laki-laki, perempuan itu juga harus ada batasan gitu ya, ada batasan. Bukan, saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh nih laki-laki perempuan berteman, bukan, tapi memang harus ada batasannya. Kalau sudah sampai seperti ini, itu sudah mulai nih mengarah nih gitu ya. Apalagi anak-anak pacaran nih dengan atas nama cinta misalkan ya. Aduh. Kalau kamu nggak ini sama aku akan aku putus. Berarti kamu nggak cinta sama aku. Itu sudah indikator nih menuju kekerasan seksual, iya betul. gitu ya. Itu mending itu sudah di-cut aja sudah gitu ya. Sebenarnya penting banget ya Mbak Sol ternyata untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang hal seperti itu ya Mbak Sol. Iya betul. Jadi ajarkan anak-anak mulai sejak kecil, sejak dini gitu ya. Sejak kecil, kenapa? Ya tentunya sesuai dengan usianya. Misalkan mengenalkan organ tubuh yang tidak boleh disentuh, misalkan di usia 2 tahun, 4 tahun itu kita ajarkan gitu ya. Kenapa nih alat kelaminku tidak sama dengan itu, juga harus dijelaskan gitu. Tentunya dengan standar usianya, sesuai dengan usianya. Mungkin yang akan saya sedikit membaca buku psikolog bagaimana kita mengajarkan kesehatan reproduksi sejak dini itu penting gitu. Supaya apa? Dia juga bagaimana dia menyayangi diri sendiri gitu ya. Tapi terkadang menurut orang umum nih ya Mbak Sol, banyak yang mengira bahwa kalau misalnya pendidikan mengenai seksual tersebut itu hal yang tabu Mbak Sol. Iya, sangat tabu. Contoh misalkan haid misalkan, menstruasi. Teman-teman, adik-adik remaja itu mengetahui tentang menstruasi secara detail, bagaimana cara mengganti pembalut, bagaimana membersihkan organ reproduksinya gitu. Itu kebanyakan dia tahu dari YouTube, tahu dari Google gitu ya. Nah, kenapa tidak dengan orang tua? Itu untuk perempuan. Bagaimana dengan laki-laki? Apa itu mimpi basah?
apa itu pubertas, itu kan bisa disampaikan. Mungkin yang secara pengetahuan orang tuanya cukup, mungkin dia akan menyampaikan. Tetapi hari ini ketika kita ngomong perkawinan anak, di mana dia usianya 19 tahun ke bawah, dia akan mengajarkan hal itu kepada anak. Itu menurut saya sangat tidak mungkin. Ketika saya tanya melakukan asesmen awal kepada Jatin yang di bawah 19 tahun, saya tanyakan, Mbak, nantinya bagaimana nih kalau berkeluarga? Kira-kira cukup nggak nafkah sekian misalkan? Penghasilannya 30.000, oh dicukup-cukupkan, gitu ya. Susah itu Mbak. Itu kan kita ngomong secara kesejahteraan gitu. Lalu kita ngomong masalah lalu bagaimana pengasuhan nantinya kepada anaknya. Itu sudah hamil misalkan, saya tanyakan, ya nanti kan ada ibu yang membantu. Artinya tidak cukup pengetahuan, gitu ya, tidak cukup pengetahuan. Dan di masyarakat kita menikahkan anak di usia muda itu suatu kebanggaan. Anak saya tidak menjadi perawan tua. Padahal untuk untuk menikah itu perlu persiapan yang matang. Persiapan emosional iya, persiapan fisik iya. Kalau kita ngomong usia, kalau BKKBN 21. Gitu. Betul. Kan? Iya kan 21. Iya betul. Baru siap dibuahi gitu kan 21. Nah ini 17. Ya kan 17, 15 masih terlalu hamil. muda itu Mbak Sol. Terlalu muda gitu ya. Nah, itu menurut saya bagaimana orang dewasa punya peran di situ. Tapi terkadang orang tua ini malu untuk memberikan parenting terkait edukasi seksual tersebut. Dikatakan oleh Mbak Dia tabu gitu. Iya. Pubertas, ngomong mimpi basah itu hal yang tabu. Saya pernah menggelar permainan ular tangga gitu ya. Kok ular tangga? Papan bahagia namanya. Jadi itu papan bahagia mengajarkan tentang pubertas. Pubertas itu bagaimana ketika punya anak laki-laki, bagaimana ketika permainan itu berbeda gitu ya. Anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi ketika saya waktu itu DP3AKB membuat acara di Lipo. Dan salah satunya ada orang tua yang bermain juga. Dia menyampaikan bahwa kayak gini nih kan tabu ya Mbak, kalau diomongin ke anak-anak gimana ya Mbak ya, apa nggak risih ya Mbak. Itu yang padahal itu kita harus ubah nih gitu ya, harus ubah. Bagaimana menstruasi, bagaimana ketika mengganti pembalut, itu kebersihan itu harus dijaga. Itu jadi belum sampai ke sana. Banyaknya anak-anak ini tahunya dari Google, bahkan kadang tahu dari temennya loh Mbak. Temannya, iya. Soalnya kadang teman saya waktu itu juga cerita, waktu dia pertama kali menstruasi dia kaget, loh ini apa, dia sangka penyakit malah Mbak Sol. Karena saking kurangnya dia tentang edukasi mengenai seksual ini Mbak Sol. Iya, tentang menstruasi. Iya. Dia nggak paham gitu, jadi dia lebih tahu. Padahal ketika dia mencari tahu di YouTube, di Google, misalkan menstruasi, itu akan keluar gambar-gambar yang menurut kita memang tidak baik gitu ya. Tapi kalau itu seharusnya didapatkan dari orang tua, itu menurut saya lebih bagus gitu. Betul Mbak Sol. Oh ini begini, nantinya begini, usia pubertas itu usia segini, tapi setiap orang itu berbeda. Nah, iya. Jadi ya mungkin menstruasi itu di usia misalkan biasanya di 12, tapi ada nih yang 9 tahun atau 10 tahun sudah menstruasi, karena setiap orang itu hormonnya tidak sama. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Baik Mbak Sol, bentar lagi kita break lagi ya. Oke teman-teman, sobat-sobat pendengar, di segmen berikutnya kita bakalan membahas nih mengenai topik yang gak kalah menarik dari sebelumnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, tunggu jeda sebentar lagi. Halo sobat pendengar, kembali lagi bersama saya Dia dan bersama narasumber kita yang hebat ini yakni Mbak Solihati.
tentunya kita bakalan membahas topik-topik yang menarik lagi nih. Nah, baik Mbak Sol, tadi kan kita udah membahas mengenai kekerasan-kekerasan yang terkait kesulitan, kemudian bagaimana dampaknya terhadap korban. Nah, selanjutnya saya penasaran terkait, saya kan pernah mendengar nih bahwa DP3KB itu tidak hanya menangani kasus, tapi juga memiliki program-program preventif. Nah, mungkin dari Mbak Sol bisa menjelaskan kepada sobat-sobat pendengar bagaimana sih program preventif apa saja yang dijalankan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di masyarakat? Oke, kalau kita ngomong pencegahan itu kita banyak hal yang sudah kita lakukan gitu ya. Kalau di tingkat anak dulu nih, kalau di tingkat anak itu ada dari bidang perlindungan anak, itu sosialisasi di sekolah-sekolah begitu ya. Sosialisasi di sekolah-sekolah, di forum-forum anak, lalu insan genre gitu ya, itu sudah kita lakukan gitu. Nah, kalau yang pencegahan terhadap perempuan ini yang kita lakukan adalah di desa-desa, lalu di kelompok-kelompok rentan. Kita menggandeng PKH. Waktu itu kita di 2024 ini itu kita bersama dengan PKH di Jenggawah gitu ya. Siapa sasarannya? Ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu memang tidak tahu kalau dia dipukul oleh suaminya, dia bisa nih melaporkan. Dia nggak tahu sama sekali gitu ya. Ini kelompok rentan. Jadi kalau kita ngomong ya keluarga kurang mampu begitu. Lalu siapa lagi yang kita berikan sosialisasi di kecamatan, lalu dengan lembaga masyarakat. Kalau kita dengan PMI misalkan pekerja migran, itu kita dengan Migran Care, lalu ada juga SBMI, itu kita lakukan untuk pencegahan TPPO gitu ya. Lalu kita juga dengan waktu itu dengan PSG gitu ya, bagaimana mengenalkan tentang femisida gitu ya. Banyak yang ngomong ini apa femisida apa pestisida gitu ya. Masih awam loh. Masih awam. Iya, betul-betul awam. Jadi hal-hal yang baru ini perlu kita kenalkan gitu ya. Itu dengan PSG, dengan satgas-satgas kita sudah lakukan, satgas-satgas yang sudah ada di kampus, di Universitas Islam Jember juga ada, di Unipar ada, di Uinhas ada gitu, Muhammadiyah ada, dan kita sudah kolaborasi dengan satgas-satgas yang ada begitu. Itu yang kita lakukan, dan juga kita melakukan peningkatan kapasitas pendamping yang melakukan pendampingan terhadap korban di perguruan tinggi gitu ya. Itu kita sudah lakukan, dan kita juga bagaimana mendorong desa dan kelurahan untuk membentuk yang namanya desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, di mana salah satu indikator dari DKRPPA itu adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan kekerasan. Juga tidak ada perkawinan anak, zero perkawinan anak. Itu yang salah satu indikator dari 10 indikator yang ada di dalam desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Itu yang kita lakukan. Selain itu juga kita juga dengan pemberdayaan ya, ada pemberdayaan untuk yang pasca perceraian, KDRT, itu kita juga kita kuatkan gitu. Itu yang kita lakukan. Ternyata banyak sekali ya Mbak Sol upaya preventif yang dilakukan oleh DP3KB sendiri. Namun memang kita butuh sekali komitmen desa, kepala desa dan lurah gitu ya, bagaimana betul-betul mewujudkan desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak gitu. Nah, dimana ketika sudah ada komitmen, artinya nantinya pasti ada program, ada kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk perlindungan perempuan dan anak. Kalau menurut saya ini kan kita lahir dari desa gitu. Betul. Ya, entah itu di desa atau di kelurahan. Nah, kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi korban itu kebanyakan di desa, di kota juga ada gitu. Nah, mereka lahir dari kelurahan, dari desa. Bagaimana mereka juga ada kebijakan di desa maupun di kelurahan untuk melindungi perempuan dan anak itu begitu.
Banyak banget ya, ternyata menarik ya Mbak Sol kita membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan ini. Nah, mungkin selanjutnya nih saya berterima kasih banyak kepada Mbak Sol sudah bersedia hadir dan juga memberikan pandangan nih terhadap kita semua yang ada di sini. Semoga pembahasan yang kita bawakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Nah, Mbak Sol, dan terakhir nih mungkin ada nggak sih pesan dan kesan dari Mbak Sol buat perempuan-perempuan yang ada di luaran sana yang sedang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan ini? Iya, pesannya itu satu, jangan takut untuk melaporkan. Silahkan teman-teman, ibu-ibu atau siapapun itu, adik-adik yang menjadi korban, silahkan laporkan kepada kami. Kami akan melakukan pendampingan dan itu gratis, semuanya gratis, mulai dari visum, mulai dari psikolog, mulai dari bantuan hukumnya, mulai dari misalkan dia tidak ada transport untuk datang ke kabupaten gitu ya, kami akan jemput. Itu jangan takut. Dan kita pemerintah kabupaten saat ini, pemerintah Kabupaten Jember saat ini sudah mendekatkan layanannya. Contoh tadi ada OTS, ada call center, di mana silahkan korban ataupun yang mengetahui teman atau saudara yang menjadi korban, silahkan laporkan. Dan pelapor itu akan dijamin kerahasiaannya tentang identitasnya, gitu ya. Jadi jangan takut untuk melaporkan, silahkan laporkan dan kami akan segera tindak lanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong perlindungan perempuan, ini tidak hanya menjadi tugasnya DP3AKB, tapi kami butuh bantuan dari semua pihak, baik itu perguruan tinggi, baik itu lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, masyarakat, dunia usaha, teman-teman mahasiswa gitu ya. Itu kami butuh untuk memberikan perlindungan secara kompleks gitu ya, secara komprehensif, sehingga korban ini betul-betul mendapatkan layanan perlindungan yang komprehensif. Gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ada dari teman-teman atau teman-temannya lagi nih yang mengalami kasus kekerasan, bisa aja langsung melakukan pengaduan. Sudah terjamin karena ada SOP-nya. Ya, mungkin sebentar saya untuk call center ya. Boleh Mbak Sol. Call center itu ada di 081 138 808 800, itu call center. Lalu di OTS itu kalau di Play Store dicari aja One Touch Service gitu ya, itu bisa di download, baru kita bisa membuat pengaduan. Begitu teman-teman, mungkin buat yang belum tahu ini bisa nambah informasi baru ya. Boleh langsung dicatat kalau misalnya ada teman kalian atau saudara kalian yang mengalami, boleh kalian share informasi ini. Nah, dan terakhir Mbak Sol, saya penasaran nih terkait bagaimana masyarakat termasuk laki-laki itu bisa ikut mendukung atau terlibat dalam gerakan perlindungan perempuan ini. Iya, sebetulnya ini ketika kita ngomong perempuan ini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ini bukan hanya tugasnya dinas gitu ya, bukan tugasnya Betul. salah satu aja. Oh ini perempuan ya perempuan aja gitu ya. Apalagi kalau ada undangan kita ngomong gender, pasti yang datang perempuan. Padahal ketika kita ngomong gender itu laki-laki juga masuk di situ. Makanya peran laki-laki itu sangat penting gitu ya, sangat penting juga untuk membantu memberikan perlindungan terhadap perempuan itu sendiri. Betul, jadinya perlu sinergi dari masyarakat ya Mbak Sol. Jadi bukan hanya perempuan saja, oh ya sudah sama istri saya saja ya, atau ini ya, enggak, tapi laki-laki juga harus punya kepedulian gitu ya. Ketika mungkin kita hari ini orang lain yang menjadi korban, tetapi kita tidak tahu apakah tahun depan itu saudara kita atau siapa. Itu yang menurut saya kepedulian itu penting untuk dibangun juga. Begitu teman-teman, ini pesan dan kesan dari Mbak Sol. Nah, buat teman-teman pendengar jangan lupa untuk ikuti terus podcast dari Pusat Studi Gender Universitas Jember dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.